Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Ya, materi ini merupakan materi matematika SMP MTS kelas 7. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tabel baris kolom. Nah, tabel baris kolom ini merupakan tabel yang memuat hanya satu kategori ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, pada tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Nah, di sini ada nampak satu kategori ya, yaitu tahun ya, hanya tahun. Jadi kategorinya di sini yaitu tahun. Sementara ini banyak mobil terjual adalah frekuensi atau banyaknya. Misalnya tahun 2011 banyaknya 28.335 dan seterusnya. Ya, jadi untuk tabel baris kolom itu tabel yang memuat satu kategori. Selanjutnya yang kedua, tabel kontingensi, yaitu tabel yang memuat lebih dari satu kategori ya, bisa 2, 3 dan seterusnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, ini tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, pada tabel ini kategori yang dimaksud ini yaitu dua ya, jenis kelamin ya, data jenis kelamin yaitu kategorinya pria dan wanita. Jadi ini maksudnya ya, tabel kontingensi ya, memuat lebih dari satu kategori. Di sini contohnya ada dua ya, karena data jenis kelamin kategorinya dua, yaitu pria dan wanita. Selanjutnya yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, perhatikan tabel berikut. Ini adalah tabel nilai ulangan siswa kelas 7B. Nah, di sini ada nilai, kolom nilai, kemudian di sini adalah banyak atau frekuensi. Jadi nilai-nilainya ini dikelompokkan ya, dari 51 sampai 60 sebanyak 5, 61 sampai 70 sebanyak 8. Jadi ini kelompok nilainya ya, atau biasa dalam statistika disebut kelas ya. Nah, kemudian di bawahnya dijumlahkan ya, semua ini dijumlahkan hasilnya 50. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui data nilai ulangan harian 20 siswa adalah sebagai berikut, ini datanya ya. Susunlah data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, penyelesaiannya perhatikan di sini. Langkah pertama, kita harus menentukan rentang nilai. Rentang nilai itu yaitu datum terbesar kurang datum terkecil ya. Kita lihat di sini datumnya yang paling besar itu adalah 96. Kemudian yang paling kecil adalah 57. Kita kurangkan ya. Rentang sama dengan 96 kurang 57 sama dengan 39. Jadi rentangnya 39. Langkah kedua, kita tentukan banyak kelas. Banyaknya kelas itu yang kita pilih itu minimal 5 kelas ya, atau maksimal itu paling banyak 15 kelas. Nah, di sini saya akan pilih 5 kelas. Ya. Kita pilih di sini 5 kelas. Kemudian yang ketiga, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas itu intervalnya ya, yaitu rumusnya nilai rentang per banyak kelas. Rentangnya berapa tadi? 39. Jadi 39 per banyak kelas 5 yang kita pilih tadi, 5. 39 bahagi 5 sama dengan 7,8 atau dibulatkan menjadi 8. Jadi panjang kelas atau intervalnya nanti 8. Nah, ini jawaban tabelnya ya. Nah, untuk langkah pertama membuat tabel, kita berikan nama dulu yaitu tabel nilai ulangan harian siswa. Nah, ini tabelnya ya, nilai kemudian banyak. Nah, kita start di sini ya. Nah, saya jelaskan dulu sini. Kita start awal yaitu dari nilai terendah yaitu 57 ya. 57, kemudian panjang kelas tadi 8, berarti kita mulai menghitung dari 57 sampai 64. Coba 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 8 ya. Nah,
Begitu pula seperti ini, kita start dari 65 karena di sini 64, kita start 65. Jika kita hitung dari 65 sampai 72 itu, maka intervalnya atau panjangnya itu 8 ya, 65, 66, 67, 68, 9, 70, 71, 72. Jadi ada 8 juga ya. Dan seterusnya. Ya, jadi kelas ini 1 2 3 4 5 kelas kan? Ya. Jadi intervalnya ini ya, 57 sampai 64. Mulai menghitung dari 57 sebanyak 8 ya sampai 64. Nah, selanjutnya untuk banyaknya kita lihat nilai dari 57 sampai 64. Kita lihat di sini ada 3 ya. 1 2 3 ya. Kita isi 3. Kemudian 65 sampai 72. Kita lihat lagi 65 sampai 72 rentang nilainya 1 2 ya. Ya 2. Tidak ada lagi yang lain. 2. Begitu pula seterusnya ya. Ya, dan seterusnya sampai 89 sampai 96. Ya, dan ada 5. Setelah itu kalian jumlahkan. Ini ya. 3 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk membuat tabel ya, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, langkah pertama ini yang harus kalian perhatikan ya, menentukan rentang nilai, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas. Setelah itu dibuat tabelnya seperti ini. Ya. Ya, demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.